Selamat pagi saudaraku, selamat berjumpa kembali di program Renungan Pagi Doa Fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Selamat tahun baru, semoga di tahun 2025 ini kita lebih sehat, lebih semangat dalam bergiat di pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati saudara beserta keluarga semua. Tema Januari 2025 ini ditetapkan oleh gereja adalah berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Berpengharapan hanya di dalam Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami mau mendengar firman-Mu, tolonglah Tuhan Roh Kudus bekerja agar kami mau taat dan menjalankan nasihat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan pada pagi hari ini saya beri berbahagialah karena berpengharapan. Judul renungannya berbahagialah karena berpengharapan. Sebelumnya izinkanlah saya bercerita tentang sebuah pelabuhan di Afrika Selatan yang bernama Tanjung Harapan, atau sekarang kota itu disebut dengan Cape Town. Dahulu pada mulanya orang-orang Eropa kalau hendak menuju belahan dunia timur biasanya lewat darat, yaitu lewat Cina, dan mentoknya mereka perjalanannya sampai ke India itu lewat darat. Kemudian dimulai oleh pelaut dari Portugis yang bernama Bartolomeus Dias memulai perjalanan laut menuju belahan timur dunia. Dan ketika mereka mengarungi Samudra Atlantik, tiba di daerah selatan, itu menjelang pertemuan antara Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, itu gelombangnya sangat besar dan sering terjadi badai topan yang luar biasa. Pelaut-pelaut yang lain biasanya menyerah, balik arah kembali ke Eropa, tetapi Bartolomeus Dias terus saja dan meraungi badai topan tersebut, gelombang yang besar, sampai dia melihat suatu daratan yang sangat cantik, tanjung perbukitan yang indah sekali. Dan ketika dia singgah di pelabuhan itu, di tanjung itu, di daratan yang menjorok perbukitan itu, dia naik ke cantik sekali, dan dia memberitahu kepada generasi selanjutnya, jangan khawatir, lewat laut ke belahan dunia timur itu aman, dapat dilakukan lebih cepat daripada kalau lewat darat. Kemudian penerusnya yaitu Vasco da Gama menamakan daratan yang perbukitan indah yang menjorok ke laut di Afrika Selatan itu disebut sebagai Tanjung Harapan. Jadi kalau mereka pelaut-pelaut melewati Atlantik tersebut yang sudah mendekati pertemuan antara Atlantik dan Samudra India, walaupun ada badai, walaupun ada perompak bajak laut, mereka
tetap tenang karena mereka sebentar lagi akan sampai di pelabuhan yang sangat cantik namanya Tanjung Harapan. Salah satu ibu kota dari negara Afrika Selatan. Negara Afrika Selatan seperti kita ketahui ada 3 ibu kotanya ya. Dan yang eksekutif, pemerintahan eksekutif ada di Tanjung Harapan ini. Atau Cape Town. Nah, kalau Bartolomeus Dias dan Vasco da Gama aja mempunyai harapan terhadap sebuah pelabuhan yang membuat mereka bersukacita, semangat untuk berlayar walaupun ada badai topan, niscaya kita juga bisa menghadapi tahun 2025 ini dengan harapan yang indah di dalam Tuhan. Tuhan dalam Filipi tadi dia memberikan kita kekuatan. Walau ada badai topan, kita sebagai manusia mari mengabaikan ramalan-ramalan manusia yang semua membuat kita khawatir. Abaikan saja, nggak usah didengar. Ya, karena kita punya Tuhan yang memberi janji-janji, harapan yang pasti. Selama 2024 kita diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan 2005 akan yakin lagi. Akan meyakinkan kita lagi bahwasanya tidak perlu khawatir. Filipi 4 ayat 6-7, kita cukup berdoa saja. Naikkanlah doa dengan segala ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan damai sejahtera yang bahkan melampaui segala akal. Tidak masuk di nalar berkat-berkat Tuhan itu. Tuhan pasti siapkan berkat untuk kita semua. Amin. Ya, dari penelitian membuktikan bahwasanya pola asuh yang membuat anak optimis, yaitu kita dijanjikan sebuah hadiah kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang kita harapkan. Kalau anak-anak berprestasi ataupun apa saja, ketika anak dijanjikan sesuatu yang menyenangkan, entahkah itu hadiah, entahkah itu fasilitas-fasilitas atau liburan, anak itu akan lebih fokus dan efektif dalam belajar. Dan itu terbukti bahwasanya anak-anak yang diasuh dengan harapan-harapan positif oleh orang tuanya, biasanya anak-anak itu akan lebih fokus dalam bertindak, dalam bekerja, dan dalam misalnya seperti ini. Kalau kamu ranking, nanti papa akan belikan sepeda baru. Atau, nak, kalau bisa menyelesaikan PR tanpa bantuan mama dan dapat nilai 100, nanti mama belikan es krim. Efektif, anak akan semangat belajar. Dan mari kita gunakan harapan-harapan positif untuk membuat anak kita lebih fokus dalam belajar, dalam melakukan tindakan-tindakan positif. Kalau dia melakukan tindakan negatif, ya abaikan. Jangan beri hadiah. Tidak harus dihukum, tapi diabaikan saja juga efektif. Dan penelitian juga membuktikan bahwasanya anak-anak diteliti, anak-anak yang minderan, yang tidak percaya diri, orang-orang yang kesulitan mengambil keputusan, ragu seperti itu dibesarkan oleh keluarga yang selalu mengancam, orang tua yang tidak menepati janji seperti itu. Atau juga anak-anak yang ditakuti, ada hantu, ada dokter, awas nanti tak laporin polisi lo, masuk penjara lo. Ya, anak-anak yang dibesarkan dalam kekhawatiran, ketakutan itu berdampak menjadi, bahkan di Amerika dicatat sebagai anak-anak yang kriminal. Kita tentu tidak mau mempunyai anak-anak yang
Demikian kan? Jadi mari kita gunakan harapan-harapan yang positif untuk membangun kepribadian keluarga yang tangguh. Dan apa sih manfaatnya kalau kita mempunyai pengharapan? Dari Roma 15 ayat 13, kita akan mendapat 3 manfaat kalau kita berpengharapan kepada Tuhan. Roma 15 ayat 13 bunyinya demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Manfaat hidup berpengharapan menurut firman Roma 15 ayat 13 tadi, yang pertama, manfaat hidup berpengharapan adalah hidup kita penuh sukacita, selalu bergembira. Orang yang tidak perlu khawatir dan takut karena berpengharapan pada Tuhan, yakin benar bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada. Dan hidupnya bersukacita, ngapain khawatir gitu loh. Karena Tuhan siap menolong. Mari bersukacita, penuh ucapan syukur. Itu hasil dari hidup yang berpengharapan. Karena tidak khawatir Tuhan pasti menolong. Jadi ngapain sedih? Ayo ketawa terus, bersukacita, bergembira. Demikian. Kemudian manfaat dari hidup yang berpengharapan yang kedua menurut Roma 15 ayat 13 adalah hidup penuh dengan damai sejahtera, stabil secara emosi, tidak mudah terpengaruhi, tidak mudah terpancing secara emosional, ya, sehat jasmani dan rohani, penuh damai sejahtera, tidak gampang sakit hati, tidak gampang baper, gampang memaafkan, tidak, ya begitulah, damai sejahtera. Walaupun orang menyakitin kita, ya dimaafkan, dilupakan, tidak perlu diingat-ingat lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi segala keinginan kita, kata Filipi 4 ayat 7, ya kan? Yang ketiga, hidup berpengharapan membuat kita kuat. Kuatnya dari mana? Kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan melindungi kita dengan menuntun kita untuk mengambil pilihan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, mendapatkan solusi-solusi, meminta tuntunan Tuhan. Menjadi kita kuat. Jadi manfaat hidup yang berpengharapan, nasihat dari Roma 15 ayat 13, yaitu hidup kita penuh sukacita. Kedua, hidup kita penuh damai sejahtera. Yang ketiga, hidup kita dipenuhi oleh kekuatan dari Roh Kudus. Betapa indahnya hidup berpengharapan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.